semakin mendalam. Happy ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, 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 kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya, mengalahkan segalanya. Oke teman-teman, sekarang kita mau jadi pasukan Kristus. Pasukan Kristus. Siap, gerak. Hormat, gerak. Angkat senjata, gerak. Maju, jalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi kok hitam sih? Ya, memang Tuhan ciptakan manusia berbeda-beda. Ada yang kulit hitam, ada yang kulit putih, ada orang-orang Amerika yang disebut kulit merah atau kulit pucat. Jadi Tuhan ciptakan manusia di dunia bermacam-macam adanya. Ada yang matanya besar, mata besar. Ada yang matanya sipit. Ada yang hidungnya ada yang hidungnya Nah, adik-adik, semua Tuhan ciptakan dengan sempurna. Meskipun ada yang telinganya agak panjang, ada yang matanya sipit, rambutnya keriting, tetapi Tuhan ciptakan semuanya sempurna. Ada yang matanya ada 3, ada yang lubang hidungnya cuma 1. Nah, karena Tuhan ciptakan kita sempurna, mari kita memuji Tuhan. Siap? Ku ciptaan sempurna, Kau ciptaan sempurna. Tuhan ciptakan semua, kita ciptaan sempurna. Sekali lagi. Ku ciptaan sempurna, Kau ciptaan sempurna. Tuhan ciptakan semua, kita ciptaan sempurna. Aku bisa bertepuk tangan.
bisa bersin. Hacu! Sebab aku sempurna, kamu sempurna, kita semua sempurna. Aku bisa batuk. Hati-hati corona. Bahkan bisa pilek. Sebab aku sempurna, kamu sempurna, kita semua sempurna. Kita bisa mengantuk. Bahkan bisa marah-marah. Sebab aku sempurna, kamu sempurna, kita semua sempurna. Sebab aku sempurna, kamu sempurna, kita semua sempurna. Sekali lagi. Sebab aku sempurna, kamu sempurna, kita semua sempurna. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Semua sudah siap? Oke teman-teman, kita mau mendengar firman Tuhan. Siapkan hati kita lewat pujian ini. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Masuk dalam hati. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau masuk dalam hati kami untuk menolong kami boleh mendengar firman Tuhan dengan baik, sehingga kami diubahkan oleh cerita firman Tuhan yang akan kami dengar. Berkati kami semua yang mendengar, berkati hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua anak-anak yang luar biasa katakan sama-sama, amin. Semut kecil, aku mau tanya, apakah engkau di dalam tanah tidak takut cacing? Semut kecil, aku mau tanya, apakah engkau di dalam tanah punya mama papa? Itu katamu, itu jauh. Ya, shalom adik-adik semua. Puji Tuhan, saat ini kita mau belajar bersama-sama dari satu binatang yang kecil yang tadi kita dengar lagunya sama-sama. Siapa yang takut semut? Siapa yang suka dengan semut?
Waktu saya kecil masuk dalam pramuka, waktu itu saya tergabung dalam satu regu namanya regu semut. Kenapa semut? Karena binatang semut adalah binatang yang luar biasa. Kitab Amsal 6 berkata, "Hai pemalas, pergi belajarlah kepada semut." Kita nggak pernah loh lihat semut lagi malas-malesan, semut lagi main HP, semut lagi main game, nggak ada. Tetapi semut selalu bekerja. Nah, cerita firman Tuhan hari ini berbicara tentang sebuah kebiasaan yang akhir-akhir ini mengikat kita. Adik-adik, dalam rangka memutus penyebaran virus corona, pemerintah bilang semua anak sekolah libur sangat panjang alias belajar di rumah. Tetapi yang jadi masalah, karena di rumah nih, jadi kita males-malesan. Kadang-kadang bangun pagi, kadang-kadang bangun siang. Nah, tetapi kebanyakan bangun siang kan? Ayo, siapa yang bangunnya jam 10 pagi? Waduh, geleng-geleng. Jangan ya, kalau biasa sekolah bisa bangun jam 5, jam 6, tetap harus kita bangun kebiasaan yang baik. Bangun pagi. Nah, adik-adik, firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita jadi orang-orang yang rajin bekerja, rajin belajar. Karena Tuhan tidak suka dengan anak-anak yang malas. Alkitab menceritakan bahwa setiap orang yang dipilih dan dipanggil Tuhan untuk melayani, selalu mereka sedang rajin bekerja. Mereka tidak sedang malas-malasan. Yesus sendiri selama 33 tahun dalam hidupnya terus dia mengerjakan segala sesuatu. Apa pekerjaan Yesus? Pekerjaan Yesus ialah berjalan mencari jiwa. Tanganku kerja buat Tuhan, ya kan? Kakiku berjalan cari jiwa. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Alkitab memberitahu seperti Musa. Pada waktu Musa dipilih oleh Tuhan, Musa sedang bekerja. Dia menggembalakan kambing domba miliknya. Elisa juga, ketika Elisa dipanggil Tuhan, Elisa sedang membajak dengan cara membajak yang luar biasa. Lalu ada juga Daud. Ketika Daud dipanggil Tuhan untuk melayani, Daud tidak sedang santai main gitar, tapi Daud saat itu sedang menggembalakan kambing domba. Andreas dan Petrus, ketika Yesus berjumpa dengan mereka dan memanggil mereka, Andreas dan Simon Petrus sedang bekerja. Apa pekerjaan mereka? Ya, betul, menjala ikan. Mereka adalah nelayan-nelayan. Nah, begitu juga Gideon. Gideon adalah salah satu pahlawan iman. Pada waktu Gideon dipanggil Tuhan, malaikat Tuhan datang, Gideon tidak lagi malas-malesan, tapi Gideon sedang rajin bekerja, meskipun pekerjaannya sembunyi-sembunyi. Tuhan suka dengan orang-orang yang rajin bekerja, dan Tuhan sangat membenci orang yang malas. Oleh karena itu, firman Tuhan pesan sama kita semua, pergi belajar kepada semut. Karena semut binatang yang rajin. Nah, adik-adik, kitab Pengkhotbah 9 ayat 10 bilang, segala sesuatu yang dijumpai oleh kedua tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatanmu, sebab tidak ada lagi pekerjaan, pemikiran, pertimbangan ke dunia orang mati, ke tempat kita semua akan pergi. Artinya, sekarang ini, apapun yang ada di depan kita, mesti kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau dikasih orang tua suruh nyapu ngepel, artinya harus sapu pel sungguh-sungguh. Kalau disuruh cuci piring sungguh-sungguh. Kalau bangun tidur, membereskan tempat tidur, dikerjakan? Harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, ya. Tapi kalau kita sebagai anak sekolah, kalau diberi tugas sekolah harus belajar di rumah, tugasnya harus dikerjakan atau dibiarin aja ditunda besok? Harus dikerjakan. Ingat, Tuhan tidak suka dengan anak-anak yang malas, tapi Tuhan suka dengan anak-anak yang rajin. Mari kita jadi anak, teman-teman. Itulah firman Tuhan yang kita dengar. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan tolong kami sebagai anak-anak sekolah, meskipun kami belajar di rumah, tapi buat kami menjadi rajin,
supaya kami tidak malas. Bangun tidak siang-siang, tapi pagi-pagi benar seperti biasanya kami sekolah, kami sudah bangun. Kami membantu orang tua membereskan rumah, dan kami siap untuk belajar supaya kami semakin pintar dan menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Terima kasih, berkati teman-teman kami semua yang ada di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua anak-anak yang rajin katakan sama-sama, amin. Jangan kamu malas. Jangan kamu malas berdoa. Jangan kamu malas memuji Tuhan. Jangan kamu malas sekolah minggu. Ingat-ingat jangan malas. Malas itu tidak baik. Siapa LAS bukan anak Tuhan. Sekali lagi. Oke. Jangan kamu malas berdoa. Jangan kamu malas memuji Tuhan. Jangan kamu malas sekolah minggu. Ingat-ingat jangan malas. Malas itu tidak baik. Siapa MALAS bukan anak Tuhan. Oke, Tuhan Yesus memberkati.